Masih membahas tentang berilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Dan tentunya sekarang saya ingin bertanya ke Gusan, kalau kita Ya. bicara mengenai mencari ilmu, yang menjadi filter Gus, supaya ilmu yang kita dapatkan ilmu yang tepat, lalu bisa kita pergunakan untuk amalan yang tepat. Itu apa Gus? Ya, memang kalau misalnya salah satu tips untuk mencari ilmu yang tepat, pastikan dulu guru kita memiliki mazhab keilmuan yang sesuai dengan mazhab ulama yang ada di Indonesia ini. Sehingga transfer of knowledge-nya itu jelas dan juga yang isi dari yang diterima ke kita itu insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingin saya sampaikan bahwa keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisahkan. Karena religion without knowledge like bird without wing. Oh, iya. Jadi seperti agama tanpa ilmu seperti burung tanpa sayap. Akhirnya kita menjadi beragama dengan jumud, beragama yang seakan-akan hanya dirinya yang benar, yang lain salah semuanya. Karena yang ia tahu hanya itu saja begitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya knowledge without religion like blind, seperti orang buta. Sehingga ilmu tanpa didasari oleh iman, akhirnya kan membuat robot, membuat segala sesuatu yang tanpa kontrol, baik etika dan sebagainya. Maka perlu keseimbangan antara ilmu dan agama. Nah, bagaimana ketika kita memiliki agama tapi tidak berilmu, atau amaliyah kita tapi tidak ada dasar keilmuannya, saya katakan tadi bisa jadi tertolak karena tidak ada dasarnya. Karena apapun segala amaliyah kita itu kan bergantung dari niat kita. Dan niat kan tahu ilmunya. Dan bagaimana caranya kita mengamalkan amaliyah kita tanpa ada ilmu dan dasar-dasarnya itu sendiri. Nah, carilah ilmu dari orang-orang yang memiliki sanad yang pasti dan jelas. Begitu. Oke, Kiai, itu dia menyambung dari jawaban Gusan. Untuk bisa menyeimbangkan antara ilmu, amal, ilmu agama dan pengetahuan. Zubat tadi saya lanjutkan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang berbuat tanpa didasarkan ilmu, amal ibadahnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran buat kita. Orang boleh semangat beribadah, tapi harus kita juga semangat menuntut ilmu. Kalau hanya semangat beribadah tanpa ilmu, terutama bagi saya berbicara masalah ibadah, karena sekarang di bulan Ramadan ramai orang gemar ibadah, maka kan terjadi nanti bisa orang melecehkan nilai-nilai ibadah itu sendiri. Karena nggak didasarkan ilmu. Akhirnya Pak, nyasar. Salah kaprah. Salah jalan. Contoh, orang mau bangunin sahur. Bagus nggak bangun sahur? Bagus. Sunnah nggak? Sunnah. Cakep nggak? Cakep. Pahala nggak? Pahala. Tapi kalau ngeganggu orang. Contoh, ngebangunin sahur, keliling-keliling pakai speaker, tetangga kita ada yang non muslim segala macam tetek bengek, atau pakai kebut-kebutan, atau pakai joget-jogetan. Bangunin sahurnya bagus. Cuman karena joget-jogetan dan tanpa yang namanya aturan, nggak dasar ilmu, ini yang akan jadi merusak kebaikannya sendiri. Nggak dapat pahala, nggak ada faedahnya. Sehingga banyak disesalkan orang. Oleh karena itu, sekali lagi saya dasarkan, saya simpulkan, inilah Islam menggambarkan keseimbangan antara iman dan ilmu, amaliyah dengan iman. Kalau tanpa itu, maka saya sering sampaikan, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan akhirnya baru melahirkan berakhlakul karimah. Oke, Ustadz. Nah, kita udah bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu sebelum amal. Jangan sampai kita menjadi orang yang beramal tanpa ilmu. Tapi kita juga penting membahas jangan sampai kita berilmu tapi tidak beramal. Semoga kita dilindungin dari itu. Amin. Salah satu tokoh antagonis yang dicatat oleh Al-Quran berilmu tapi tidak beramal adalah iblis. Iblis ini klannya beda sama malaikat, Mas Hilbram. Tapi karena dia berilmu, dia disejajarkan dengan malaikat. Bahkan dia menjadi guru malaikat 2000 tahun di surga. Karena ilmunya. Tetapi ilmu ini juga yang membuat iblis berpotensi sombong. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam. Kita tahu drama kosmis di Al-Quran diceritakan. Lalu kemudian iblis dengan pongah, jumawa, sombong mengatakan ana khairum min. Saya nggak mau sujud.
secara material penciptaan saya lebih bagus daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin api bersujud pada tanah sementara api selalu berada di atas tanah? Kira-kira begitu ya logikanya ya. Kesombongan, dia punya ilmu tapi sombong, dia nggak mau sujud. Dia enggan sujud. Pada akhirnya dia dideportasi dari surga. Jadi tidak cukup juga dengan ilmu, hanya berilmu tapi tidak beramal, hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di era di mana ilmu mengalami puncak kemajuan. Ada di mana-mana. Teknologi, informasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita harus berkaca dari pencapaian keilmuan iblis. Jangan sampai puncak keilmuan yang kita dapati di era hari ini membuat kita melupakan spiritualitas. Melupakan Tuhan. Jangan sampai dengan teknologi yang luar biasa canggih lalu kita bilang begini, buat apa sih ada Tuhan? Masih relevan gak sih beragama? Toh teknologi sudah bisa menjawab semuanya. Nah, ini yang begini-begini ini bahaya. Inilah iblis dulu kenanya di sini. Pada akhirnya kemudian dideportasi dari surga. Karena itu ilmu menuntut amal, amal harus didasari dengan ilmu. Iya, Gusan. Kalau kita bicara mengenai bagaimana kita harus memiliki dasar yang kuat supaya ilmu yang kita terima, yang kita serap itu bisa kita amalkan dengan baik. Nah, kembali untuk melakukan filter-filter supaya jangan sampai kita seperti yang dikatakan Ustaz Asyari tadi, secara tidak langsung pelan-pelan mulai mempertanyakan amal kita. Bagaimana? Ya, orang yang berilmu pasti akan mempertanyakan pada dirinya sendiri. Buat apa ilmu ini nancep saja di dalam diri sendiri, akhirnya kan tidak memiliki manfaat kepada yang lain. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, itu artinya ilmu yang teraplikasikan, ilmu yang tersampaikan kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas itu tidak akan bisa teraplikasikan tanpa kita do something kepada yang lain. Maka yakinkan bahwa ilmu yang kita pakai ini bisa menjadi sebuah energi untuk bisa memberikan anfa kepada yang lain. Jadi kalau kita punya ilmu kita harus berikan dalam bentuk yang lain. apapun. Dan ilmu itu kalau diberikan makin bertambah. Betul. Makin bertambah, yakinlah. Bahkan Mas makin Ilbram bertambah. salah satu dosa besar kata para ulama adalah kitmanul ilm. Dia menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmunya tapi dia nggak mau share ke orang. Ini dosa. Misalnya Mas Ilbram jadi ilmu punya ilmu host, nggak disampaikan kepada public speaking, nggak dikasih ke kita. Dosa. Jangan dosa. disuruh bayar. Iya, dosa sudah. Ya. Kalau Begitu saya kira-kira tambahkan, contohnya. Ya, contohnya terima begitu. kasih. Terima kasih guru, terima kasih. boleh saya tambahkan. Iya, silakan. Usamah bin Zaid pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada waktu Yaumul Qiyamah ada satu kelompok manusia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian penduduk neraka kebingungan, ini ada penduduk baru. Siapa mereka? Tiba-tiba isi perut mereka dikeluarkan, hancur berurai semuanya. Akhirnya ditanya oleh penduduk neraka yang lainnya, sambil dia berkerumun di samping-sampingnya, waman anta, siapa engkau? Ternyata adalah mereka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan. Dan ini pelajaran buat kita semua. Itu ancaman dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah pun sebut dalam Al-Quran, sering kita dengar. Ya, di antara kita banyak hanya pandai menyampaikan ilmu tapi nggak pandai kita menjadi contoh. Mengamalkan ini bukan berarti mengajar, bukan begitu kan? Bukan. Macam-macam kan ya? Mengamalkan adalah untuk pribadi diri kita sendiri dulu. Ketika kita tahu kita nggak mengamalkan, maka kita akan dituntut oleh Allah. Ketika kita tidak tahu, kita mengerjakan, kita pun akan bersalah dan tidak diterima. Tadi kan saya katakan betapa pentingnya antara iman dan ilmu, antara amalia dan ilmu. Ilmu dengan amalia, mana lebih dulu? Ilmunya kita tuntut, baru kita beramal. Sekarang kalau sudah punya ilmu tidak diamalkan untuk dirinya dulu, maka dia akan juga diancam oleh Allah. Takuluna ma la taf'alun. Kau mengatakan tapi kau tidak mampu bisa memperbuat. Makanya saya kalau bikin kita suka pengajian begini, ya, jangan-jangan nanti kita kalau nggak bisa mengamalkan kita duluan yang disiksa. Ya, oke, terima kasih.